Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rizky Nurhayati, pengajar di SMP Al-Quran Marifatus Salam. Saya mengajar mata pelajaran IPA di kelas 9. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memberikan refleksi dan sharing pengetahuan mengenai materi motivasi yang telah dipelajari di webinar Semangat Guru 2. Sangat banyak materi yang didapatkan pada webinar ini yang disampaikan oleh para pemateri yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu Bapak Bukik yang menyampaikan mengenai motivasi. Nah, motivasi itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori konten dan kategori proses. Di kategori konten itu membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia yang didasari dengan teori Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan manusia. Teori tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa kebutuhan manusia, di antaranya yaitu yang pertama fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini salah satunya yaitu kebutuhan fisik kita, seperti kebutuhan makan, minum, dan juga tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Itu merupakan kebutuhan fisiologis. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman itu contohnya ketika kita mengajar di kelas, siswa itu memerlukan rasa aman. Salah satunya yaitu ketika mereka mengemukakan pendapat ataupun pertanyaan, mereka tidak memiliki rasa takut untuk mengemukakannya. Artinya, jika sudah seperti itu, dia sudah memiliki rasa aman. Yang ketiga yaitu kebutuhan relasional. Sebagai seorang guru, kita pasti bersinggungan dan berinteraksi dengan sesama guru, dengan orang tua, ataupun dengan siswa. Nah, kebutuhan relasional ini melatih kita untuk dapat berhubungan baik dengan siapapun itu dan bisa menjalin komunikasi yang baik juga. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dengan sesama guru, dengan murid, dan juga dengan orang tua. Selanjutnya yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri di sini merupakan bagaimana cara kita melakukan refleksi terhadap murid, melakukan evaluasi terhadap diri kita, apa saja sih yang kurang di pembelajaran berdasarkan penilaian dari murid. Kita harus bisa menerima semua masukan-masukan itu dan memperbaikinya secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu kategori motivasi proses. Di kategori proses ini kita harus dapat menetapkan tindakan apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan. Ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi, maka kita harus bisa bertindak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Nah, kemudian dampak guru yang termotivasi itu dia akan terhindar dari stres dan juga meningkatkan kinerja. Melalui lembar aksi ini, saya sangat terbantu untuk mengidentifikasi kebutuhan kita dan juga untuk menganalisis kekurangan-kekurangan kita. Nah, melalui lembar aksi ini, saya jadi dapat merefleksi diri saya dan juga menganalisis kebutuhan peserta didik saya, serta menentukan strategi-strategi apa yang harus dilakukan agar mencapai tujuan belajar yang sudah saya tetapkan. Yang pertama yaitu kita harus menganalisis kebutuhan kita itu apa, kekurangan kita apa, merefleksi pada setiap pembelajaran. Setelah itu kita mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal dengan merancang beberapa kegiatan-kegiatan dalam proses agar mencapai tujuan itu. Kemudian yang kedua, kita harus banyak sharing, banyak belajar, mencari ilmu bersama rekan-rekan guru lainnya agar pemikiran kita semakin terbuka.